Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ya, mural itu adalah salah satu bentuk ekspresi atau kebebasan berekspresi yang dimiliki oleh seseorang dalam bidang gambar. Nah, karena mural itu bersifat bebas dan istilahnya itu seni jalanan gitu, street art. Jadi media seninya itu tembok-tembok atau dinding-dinding di jalanan umum. Baik yang udah dicat atau bukan. Tapi bukan yang milik atau yang digunakan oleh perorangan. Misalnya lapang parkir atau rumah penduduk atau gedung. Tak, kalau itu mah termasuk vandalisme dan harus dibasmi. Nah, kalau mural mah termasuknya seperti itu, termasuk seni. Nah, berkaitan dengan yang kita bahas, yaitu pelanggaran nilai Pancasila. Jadi ketika mural itu sebetulnya tidak usah dihapus. Karena itu jalanan yang umum dan semua orang bisa melakukan apapun di tembok itu. Nah, ada beberapa orang membuat mural itu dan menggunakan atau berlandaskan kritik dan keluhan kepada pemerintah. Yang contohnya tulisan Tuhan aku lapar. Nah, pertama itu. Yang kedua, foto, bukan foto atau sketsa muka, tapi mirip Jokowi ya. Terus di matanya tuh ditutupin tulis angka 404. Nah, itu. Terus ada beberapa mural yang lain yang dihapus. Terus yang bukan penulis atau penciptanya tuh dibui atau dimasukin ke daftar buronan. Nah, hal itu merupakan penyelewengan dari sila keempat. Kita sila keempat ya. Sila keempat. Nah, sila keempat itu teh harusnya kita itu mewakilkan suara rakyat kita kepada pemerintah dengan cara seperti itu. Tapi pemerintah malah melarang kita untuk bersuara lewat mural. Dan yang kedua, terjadi kejanggalan saat mural yang mukanya itu mirip Jokowi, terus ada ditutupin matanya dengan angka 404. Yang artinya 404 itu artinya gagal dalam memenuhi permintaan. Nah, polisi mengusut itu dan mencari pembuat mural dengan alasan bahwa presiden adalah simbol negara dan simbol negara tidak boleh dihina, tidak boleh diusik. Nah, padahal yang menjadi simbol negara atau simbol pemerintah itu adalah undang-undang dan Pancasila dan Garuda dan lambang Garudanya. Dan presiden tidak termasuk kepada simbol negara atau simbol pemerintah. Maka oleh karena itu, ketika itu dikritisi dan muncul ke media, polisi langsung menutup kasus itu. Udah. Dan itu termasuk sesuatu bentuk penyelewengan dan pembungkaman dan pembatasan hak rakyat buat berdemokrasi. Bagaimana pendapat teman-teman semua tentang hal itu? Silahkan. Kalau menurut saya ya, tadi kan disinggung juga tentang kebebasan berpendapat. Sedangkan kebebasan berpendapat itu terdapat di undang-undang sendiri kan. Berarti setiap rakyat itu punya wewenang untuk berpendapat. Yang penting itu teh nggak mengandung unsur sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Dan mural-mural tersebut kan bersifatnya kritik ya, bukan nyinyir. Kalau kritik kan sifatnya membangun, terus
berargumentasi berdasarkan pada data dan fakta. Kalau misalkan nyinyir kan ya orang asal ngomong kan jadi beda. Menurut saya nggak seharusnya mural itu langsung dihapus. Jadi selama itu bukan di tembok-tembok seperti yang tadi disebutkan Farhan kayak di rumah-rumah orang kayak gitu atau ini mah kan di jalanan street art gitu kan berarti di tempat umum gitu kan. Selama misalkan ya itu nggak merugikan perorangan mah ya nggak apa-apa gitu. Berarti kan itu mah karena emang data dan faktanya yang terjadi di negeri kita kan kayak gitu kan kalau berkritik berarti nggak harus langsung dihapus. Kenapa nggak ngomong dulu sama pembuat muralnya gitu kan? Atau enggak emang kalau emang nggak boleh dari awal sudah ada eh, sosialisasi lah, udah ada omongan ke orang yang bakal buat mural atau emang ada sebelumnya nih sebelum ada aksi kayak gitu sekarang apalagi zaman sosial media digunain lah di kabarin kayak di mana itu kan bisa nggak mesti harus langsung hapus dan kalau bisa apalagi presiden kita kan pernah minta dikritik tapi udah dikritik malah minta dihapus kan. Nah, kenapa kayak gitu, apakah ngerasa atau gimana kalau misalkan emang muralnya salah? Menurut saya itu jadi nggak boleh harus langsung dihapus, jadi harus ngomong dulu ke pembuat mural tersebut dan harus ada sosialisasi sebelumnya, nggak bisa asal-asal ada aturan kayak gini tapi kita nggak pernah tahu inti aturannya apa. Teman-teman ada yang mau berpendapat lagi? Sok akhir Silmi, silahkan. Izin berpendapat. Nah, sekiranya untuk menyampaikan, seandainya kalau semua kritikan itu diterima oleh pemerintah, maka tidak ada mungkin yang namanya coret-coret di dinding. Hal itu dilakukan karena kurangnya partisipasi atau pemerintahan itu kurang memerhatikan rakyatnya, sehingga rakyatnya melakukan hal yang tidak pantas. Tetapi itu semua sumber masalah diawali dari sebuah titik. Jika titik itu tidak menodai dalam kertas putih, maka kertas itu akan selalu terlihat bersih. Syukron. Jadi intinya mungkin kurangnya partisipasi dari pemerintah sendiri. Maksudnya ya kita nggak punya wadah untuk berpendapat gitu kan. Pendapat masyarakat nggak pernah ditampung. Meskipun ditampung nggak pernah direalisasikan gitu. Barangkali ada lagi, Silmi barangkali mau berpendapat. Menurut saya sendiri kan apa ya, bentuk kritik dari rakyat juga kan yang moral ini, jadi apa ya, emang nggak harusnya dihapus apa ya, hak yang berhak bersuara gitu dari moral, walaupun emang banyak apa namanya, banyak media buat bersuara, cuman kan apa ya, sudah banyak juga gitu yang nggak diladenin, apa, nggak ditanggepin sama pemerintah sendiri, jadi mungkin menggunakan media yang berbentuk mural. Terus menurut kalian nih solusinya, waktunya bentar lagi. Menurut kalian solusi yang paling, maksudnya solusi yang paling tepat lah untuk permasalahan mural dihapus ini itu apa? Karena kan nggak mungkin ada masalah kalau nggak ada solusinya kan? Solusi menurut saya sih ya, pemerintah itu harus turun tangan, walaupun menanggapi mewakilkan kepada jajarannya, tetapi yaitu harus turun langsung ke lapangan.
Mungkin sekian. Silakan Silmi. Ya, harusnya pemerintah lebih bijak ini. Berarti tandanya kan rakyat butuh bersuara dan bagaimana pemerintah Menurut Farhan ada Ya. enggak solusi yang harus dilakukan? Jadi kesimpulannya ya, buat diskusi kali ini berkaitan tentang mural, ada beberapa kesalahan dari pemerintah seperti pemerintah yang membungkam kebebasan berpendapat, menghilangkan atau pemerintahan anti kritik. Yang ketiga, masalah sosial dan politik yang tak kunjung selesai, yang menyebabkan hilangnya rasa percaya atau kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Dan solusinya, pemerintah harus memperhatikan kembali dan memperbaiki serta mencegah ketidakstabilan kondisi politik, ekonomi, dan sosial di negeri ini dan menciptakan lingkungan atau negara yang bebas kritik, yang demokratis, serta wadah-wadah rakyat untuk berekspresi itu dikembangkan lagi. Sekian dari diskusi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.